Shalom, selamat pagi semua. Gak dengar suaranya shalom. Shalom, Shalom. kasih Tuhan. Nah gitu dong, semangat. Ayo semuanya udah siap belum memuji Tuhan? Semua udah siap beribadah? Kalau udah siap berdiri, jangan ada yang duduk. Semuanya berdiri, yang diranjang turun dari ranjangnya. Ayo kita mau beribadah, kita mau berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan, amin. Tapi sebelumnya Mas Niko ajak kita semua untuk berdoa. Yuk kita sama-sama tutup mata, lipat tangan. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah, buat pagi yang cerah ini ya Tuhan. Kalau Tuhan boleh bangunkan setiap kami, Tuhan berikan kami kesehatan, tubuh yang sehat, bernafas dengan lega ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji namamu, meninggikan namamu, sebab Engkau Tuhan yang setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersuka cita di dalam Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Semuanya berdiri, kita memuji Tuhan. Di mana-mana hatiku senang, oke? Pakai gerakan, semua pakai gerakan. Gak ada yang cuma duduk, semua harus pakai gerakan. Sama-sama. Duduk. Berjalan senang. Mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi duduk senang, duduk. Senang berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi duduk senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Aduh senangnya naik kereta. Aduh senangnya naik kereta. Kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut ke surga? Aduh celaka. Kenapa? Karena iblis. Kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk. Jalannya nubrak-nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Siapa supirnya? Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka karena iblis. Aduh celaka naik kereta. Kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk. Jalannya nubrak-nubruk menuju ke neraka. Happy ya. Semuanya ke kiri dulu ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ke kiri dulu. Semua pakai gerakan. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang. Putar, hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi duduk senang. Berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Kenapa senang? Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu
supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Ada celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubrak-nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya, karena Yesus yang menyetir setiap kita. Senangnya naik kereta Besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Happy ya ya ya. Ke kiri dulu ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Ye ye ye. Saya Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Ke kiri dulu. Happy ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Udah capek? Masih belum dong. Pagi-pagi harus semangat. Tenaganya baru, fresh ya. Kita terus memuji Tuhan. Ingat gak kemarin? Minggu kemarin Cesiani ngajarin lagu apa? Ingat? Ya. Ya, kuat. Kita mau nyanyi itu ya. Semua ingat gerakannya juga? Ayo ingat gerakannya? Oke, Kak. Oke, kita mau nyanyi lagu itu ya. Semuanya pakai Saya sudah mau gerakan. kalah sama adik-adik semuanya. Yang keras gerakannya juga. Gak boleh lemes-lemes, harus semangat. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Lagi. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada bandingannya. Lagi, kuat. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Lagi, kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada bandingannya. Lagi Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada bandingannya. Yo, semua tepuk tangan. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Sekali lagi, kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada bandingannya. Sekali lagi, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat,
Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Semua bagi gerakan ya adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang Terbesar itulah Tuhan Yesus. Sekali lagi, kuat-kuat, kuat, hebat yang terhebat, besar-besar yang besar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingnya. Sekali lagi, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Maaf ya, menggos ya, pakai masker ini. Oke, masih mau memuji Tuhan kan? Yang di rumah pasti tetap semangat. Ini Mas Niko aja tetap semangat ini. masih memuji Tuhan ya adik-adik. Masih tetap semangat, masih kuat. Nggak capek kan? Ya, kita pujikan kuat dan perkasa lah kita. Berkira sukacita karena Tuhan pahlawan selalu berjalan bersamaku. Kita pujikan kuat dan perkasa. Kuat gagah dan perkasa, Tuhan pahlawan perisaiku. Sungguh nyata kuasamu, Sungguh nyata kuasanya. hancurkan belenggu, Hancurkan belenggu dosa dan maut. Ku bersorak. Angkat tangan kita semua dari haleluya. kemenangan yang besar Diberikannya bagiku, ku bergembira, sukacita, karena Tuhan pahlawan selalu berjalan bersamaku. Kita pujikan sekali lagi. Kuat Gagah dan perkasa, Tuhan pahlawan perisaiku. sungguh nyata kuasanya. Hancurkan belenggu dosa dan maut. Ku bersorak, Ku bersorak, angkat tangan kita semuanya. haleluya. Kemenangan yang besar diberikannya bagiku, ku bergembira, sukacita, karena Tuhan pahlawan selalu berjalan bersamaku. Karena Tuhan pahlawan selalu berjalan bersamaku.
Tuhan pahlawan selalu berjalan bersama. bersamaku di kemuliaan Tuhan kita. Sudah capek atau mau muji Tuhan lagi? Masih terus dong. Oke, tetap Masih semangat tetap ya. semangat dong. Masa pagi-pagi udah lemes, udah loyo. Ya, Semangat. kita harus bersuka Yang belum cita. sarapan tahan dulu, bentar lagi Iya. sarapannya ya. Kita harus bersuka memuji juga Tuhan ya. dulu, oke? Oke. Kita pujikan bersuka cita di setiap langkahmu. Kita semua harus bersuka cita. Amin. Jangan ada yang sedih, jangan ada yang takut. Nggak usah kantar. Ada Tuhan Yesus selalu yang menopang setiap langkah-langkah kita. Semuanya. Sukacita di setiap langkahku, Buat tanganmu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkubu utaraku. mengikutmu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Bagian hidupku. Kita pujikan bersuka cita. Sukacita di setiap langkahku, Buat tanganmu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku. Menjadikanku kota berkubu utaraku. Mengikutmu, ku tak gentar. ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Ku tak ragu. Ku tak ragu mengikutmu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Adik-adik, sebentar kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Dia Tuhan yang membayar dosa. Semuanya berdiri yang baik, gak ada yang duduk. Semua berdiri. Kita terus memuji Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan tenang bersamamu. Kemenangan nyatanya
adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita masuk dalam doa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan buat setiap anak-anak-Mu yang lihat streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami senantiasa ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan, sebentar kami yang mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah ya Tuhan, supaya apa yang difirmankan lewat hamba-Mu itu menjadi berkat buat setiap kami anak-anak-Mu, supaya iman kami bertumbuh, pengenalan kami akan Tuhan makin dikuatkan, makin dikokohkan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk setiap kami, dan firman-Mu Tuhan itu yang membuat kami makin kuat, makin lebih lagi mendekat kepada Tuhan, dan hidup setiap langkah kami Tuhan, kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami yang masih anak-anak ini. Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu, biar kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Lewat kehidupan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu itu yang menuntun setiap hidup kami, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan lagi, lanjutan dari minggu yang lalu, ya. Kita baca Lukas pasal 10 mulai ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Sudah ketemu? Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Judulnya Maria dan Marta. Yuk dibaca ya, ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di dalam rumahnya. 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Sampai di situ dulu ya. Nah, satu kali Tuhan Yesus itu berjalan bersama murid-muridnya, pelayanan sini sana ya. Setelah pelayanan selesai, Tuhan Yesus mampir ke seorang perempuan ya, rumah seorang perempuan yang bernama Marta. Nah, Marta itu tinggal bersama Maria, saudaranya ya. Marta dan Maria, dua perempuan ini. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya Marta, Ibu Marta ini lihat, wah Tuhan Yesus datang, dia senang sekali ya. Dia menyambut Tuhan Yesus, mari masuk ke rumah mungkin ya. Ini kalau Tuhan Yesus datang bukan sendirian, tapi 12 muridnya ikut. Ya, dikatakan tadi ayat 38 bersama-sama dengan murid-muridnya. Muridnya kan 12 orang ditambah Tuhan Yesus jadi 13 orang. Tamu 13 orang itu duduk di ruangan tamu begitu banyak ya.
Dan Marta ini begitu sukacita, dia cepat-cepat ambil minum, dia bikinkan masakan ya. Dia mau menjamu Tuhan Yesus beserta murid-muridnya untuk makan ya. Jadi dia mengerjakan semuanya itu sendirian untuk 13 orang makan di rumahnya Marta. Nah, waktu dia sibuk sekali, ini Tuhan Yesus ini duduk kan bersama murid-muridnya. Maria, salah satu saudaranya Ibu Marta ini, Maria itu duduk di bawah kakinya Tuhan Yesus, lalu dengarkan Tuhan Yesus bicara apa ya. Mungkin Tuhan Yesus cerita perjalanannya tadi, pelayanannya Tuhan Yesus tadi di sini, di sana, di sini, di sana ya. Tuhan Yesus cerita, dia cuma duduk di bawah kakinya Tuhan Yesus sambil mendengar terus ya. Dia suka mendengarkan Tuhan Yesus ngobrol tentang pelayanan gitu ya. Nah, Marta itu sebentar-sebentar lihat, sebentar-sebentar dilihat. Maria ini kok dilihat-lihat, kok diem aja, kok ndak ngewangi ya. Duh, ini kok sibuk, semua mau makan ya, semua butuh makan, ini sudah lapar. Ini belum mari masaknya, aduh kok enggak mau toto-toto piring ya. Mungkin ayo aturkan mejanya untuk makan, siapkan piring, siapkan sendok garpu ya, siapkan ini gelas-gelasnya ya, siapkan nasinya, mungkin roti-rotinya ya, kan harus diatur ya di meja supaya mereka duduk makan bersama. Nah, Marta ini lihat, bolak-balik loh, Marta ini diem aja. Maria ini kok diem aja, kok enggak ngewangi gitu ya. Lalu Marta ini sudah enggak serantan, datang pergi Tuhan Yesus, dibilangi, Tuhan, kamu kok biarkan aku kerja sendiri? Ini loh ya, Maria ini kok duduk situ aja enggak suruh ngewangi aku toh, gitu ya. Suruh ngewangi toh Tuhan. Tapi apa yang Tuhan Yesus jawab? Lihat ayat 41 ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Tuhan Yesus jawab, Marta, Marta, kamu itu menyusahkan diri dengan banyak macam urusan ya, banyak macam urusan ya, kerjaan. Tapi Maria ini sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu apa? Duduk dengarkan Tuhan Yesus ya. Kalau Marta sibuk, Tuhan Yesus ngomong dia cuma sibuk masak ya, sibuk menyediakan roti, sibuk menyediakan ikan mungkin ya, sibuk ngatur semua mejanya, ngatur untuk makan. Dia tidak mendengarkan Tuhan Yesus bicara ya. Tuhan Yesus mungkin sampaikan ini dan itu, mungkin mengajar, dia tidak dengar. Dia sibuk masak. Ya. Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, kamu itu menyusahkan diri dengan banyak acara, banyak kerjaan, ya. Menyusahkan diri sendiri. Ya, satu yang paling penting yang sudah diambil oleh Marta yaitu apa? Duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan Yesus bicara. Ya. Jadi Tuhan Yesus senang kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, tidak bingung untuk urusan macam-macam, makan ya, untuk makanan, untuk menyediakan ini dan itu. Tuhan Yesus kepingin kita selalu datang kepada Tuhan Yesus, dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus bilang apa? Maria sudah mengambil apa yang tidak bisa diambil daripadanya. Ya. Untuk apa itu? Untuk dirinya, mendengarkan Tuhan bicara. Jadi Maria ngerti apa yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus, ya. Coba kalau kamu bertamu, lalu yang punya rumah ini
ndak ngurusi tamunya, tapi bingung masak, bingung untuk ngerjakan ini dan itu, bingung bersih-bersih rumah. Yang tamunya ditinggalkan, ndak diajak ngomong. Seneng nggak yang jadi tamu? Nggak seneng ya? Nggak seneng. Wah, wis tak pulang aja karena ndak dianggap, ya, ndak direwes. Aduh, ini yang punya rumah sibuk. Nah, Tuhan Yesus itu disambut oleh Maria. Maria yang duduk di kakinya Tuhan Yesus lalu mendengarkan Tuhan Yesus bicara, ya. Jadi Tuhan Yesus ingin kita juga yang percaya Tuhan Yesus jangan sibuk dengan banyak perkara, menyusahkan diri dengan banyak masalah, tapi kita mesti seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus bicara. Ya, itu yang Tuhan Yesus suka. Lanjut. Lukas pasal 11, mulai ayat yang pertama. Judulnya Hal Berdoa. Ya, mulai ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Ya, ini satu kali Tuhan Yesus itu berdoa. Ya, Tuhan Yesus itu kalau pergi berdoa naik ke bukit lalu berdoa sendirian. Ya, kadang ngajak murid-muridnya, "Ayo berdoa." Tapi berdoanya kayak apa? Murid-muridnya males-malesan gitu ya. Berdoanya ya karena Tuhan Yesus berdoa, tidak mari-mari Tuhan Yesus berdoa, diinceng-inceng enggak mari-mari ya. Kalau Tuhan Yesus berdoa itu Tuhan Yesus mau sendirian. Kalau di sini murid-muridnya Tuhan Yesus agak jauh ke sana, berdoa sendirian di sana. Murid-muridnya berdoa sendiri di sini ya. Karena apa? Tuhan Yesus ingin berkata-kata kepada Bapa di sorga. Dia mau berdoa untuk kepada Bapa di sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus suka berdoa, ya, suka berdoa. Untuk apa? Berdoa itu untuk tahu apa yang Bapa suruh Tuhan Yesus lakukan di bumi ini, ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus selalu berdoa. Kadang pagi-pagi sekali Tuhan Yesus berdoa. Orang-orang semua masih tidur, Tuhan Yesus sudah naik ke bukit berdoa, ya, sendirian. Kadang semalam-malaman Tuhan Yesus itu berdoa sendirian, muridnya enggak diajak, Tuhan Yesus sendirian, ya, berdoa. Nah, satu kali Tuhan Yesus setelah berdoa, murid-muridnya lihat Tuhan Yesus sudah berhenti berdoa, mereka langsung nanya gini, Tuhan, ajari kita berdoa. Seperti itu loh muridnya Yohanes, ya. Muridnya Yohanes siapa? Ini Yohanes yang membaptiskan orang, ya, Yohanes Pembaptis. Dia punya murid-murid. Nah, murid-muridnya Yohanes Pembaptis ini diajari berdoa sama Yohanes Pembaptis. Nah, murid-muridnya Tuhan Yesus ini tahu bahwa murid-muridnya Yohanes Pembaptis ini diajari berdoa oleh Yohanes Pembaptis. Jadi mereka itu pikir, ini kan guru kita, Tuhan Yesus ini kan guru kita. Kok kita enggak diajari berdoa ya? Ayo kita minta diajari berdoa. Ya apa berdoanya? Supaya kita juga bisa berdoa seperti Yohanes Pembaptis punya murid bisa berdoa gitu ya. Jadi mereka minta, ajari kita ini berdoa seperti murid-muridnya Yohanes Pembaptis itu bisa berdoa. Nah, Tuhan Yesus jawab ini, ayat yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ayat 3, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. 4, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, diajari itu. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berdoa, katakan begini, ya, Bapa, dikuduskanlah namamu. Lalu
datanglah kerajaanmu, ya. Bapa di sorga itu kudus, ya. Namanya kudus. Jadi Tuhan Yesus suruh, Bapa dikuduskanlah namamu, ya. Lalu datanglah kerajaanmu. Kerajaannya Bapa di sorga, ya. Kalau datang ke bumi, wah luar biasa. Di sorga tidak ada susah, ya, tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Kalau kerajaannya itu datang ke bumi, di bumi seperti di sorga. Luar biasa, itu yang Tuhan ajarkan, ya, supaya semua murid-muridnya termasuk kita semua minta sama Bapa di sorga, datanglah kerajaanmu, ya. Dan ayat ketiga, berikanlah kami makanan setiap hari, makanan kami yang secukupnya. Nah, berikan makanan kami yang secukupnya setiap hari. Jadi makanan tidak berlebih-lebihan, ya. Mintanya segudang, minta makanan segudang hari ini. Terus habis itu kelewatan, busuk semua makanannya, tidak termakan karena terlalu banyak, ya. Tapi Tuhan Yesus ajarkan, berikan makanan kami setiap hari, makanan secukupnya, ya. Jadi makanan itu ada setiap hari, ada makanan lagi, ada makanan lagi, ada makanan lagi. Setiap hari punya makanan yang secukupnya. Secukupnya itu seperti apa? Cukup kita makan semua. Kalau sekeluarga orang 5, cukup 5 orang makan, ya. Keluarga itu 10 orang, cukup 10 orang makan, gitu ya. Tiap hari dapat makanan yang secukupnya, ya. Terus ayat keempat, dan ampunilah kami akan dosa kami. Tuhan ajar kita suruh minta ampun dosa, ya. Setiap kita berdoa minta ampun dosa, ya. Dosa apa? Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, ya. Jadi Tuhan minta ampun dosa seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Jadi kalau kita minta ampun dosa, kita harus ngampuni orang lain dulu supaya kita minta ampun dosa kita kepada Tuhan, dosa kita diampuni. Karena apa? Sudah ngampuni orang lain dulu yang bersalah kepada kita, ya. Itu harus didoakan. Kita minta kepada Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, ya. Setiap hari minta, Tuhan ampuni dosaku. Tadi nyontoh Tuhan, lagi nyontek Tuhan, ya. Lalu apa? Mungkin berkelahi Tuhan, gitu ya. Tuhan bilang, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau minta ampun dosa, kita mesti mengampuni apa yang orang lain bersalah kepada kita, ya. Ada orang yang bersalah kepada kita, kita mesti ngampuni. Kalau kita mengampuni, dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, terus, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tuh ya. Itu perlu didoakan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Siapa yang suka mencobai manusia? Iblis, ya. Lihat Tuhan Yesus saja waktu di bumi, setelah doa puasa selesai, dicobai oleh iblis. Ya, iblis itu pencoba, suka mencobai orang, ya. Suka mencobai orang untuk jatuh dalam dosa. Lihat Adam dan Hawa di Taman Eden, dicobai sama iblis, ya, dibujui sama iblis, suruh makan buah pengetahuan baik dan jahat, supaya apa? Supaya jatuh dalam dosa, ya, supaya melanggar perintahnya Tuhan. Kita juga, ya, minta sama Tuhan, Tuhan jauhkan kami dari pencobaan. Iblis tidak bisa mencobai kita. Iblis tidak bisa berhasil
mencobai kita, ya. Kalau dulu Adam Hawa, iblis berhasil mencobainya, tapi Tuhan Yesus tidak berhasil iblis mencobainya. Kita yang percaya Tuhan Yesus, kita kalau berdoa, Tuhan jauhkan pencobaan. Nanti kita juga tidak akan jatuh dalam pencobaan seperti Adam Hawa. Ya, itu penting kita doakan. Ayat kelima lanjutnya. Lalu katanya kepada mereka, katanya Tuhan Yesus ini ya, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. 7. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan, ya, mengumpamakan seorang di antara kamu, misalnya, ya, seumpama seorang di antara kamu, murid-murid ini ada yang mempunyai sahabat. Nah, dia datang tengah malam minta tolong sama sahabatnya, ketok pintu rumah, tengah malam sudah tidur semua ya. Dia datang kepada rumah sahabatnya, dia minta tolong ketok-ketok. Ya, saudara, aku minta tolong, pinjam 3 ketul roti ya. Sebab ada saudaraku, ya sahabatku yang datang malam-malam nginep di rumahku. Tapi aku tidak bisa memberikan mereka makan, tidak bisa menjamu mereka. Ayo sahabat tolong gitu ya. Terus Tuhan Yesus bilang kalau sahabat itu sudah tidur ya, anak-anaknya juga sudah tidur semua, sudah di atas ranjang semua, udah mau ketiduran mungkin ya, tapi dengar ketok-ketok, kok diketok-ketok, gimana ini? Mau ditolong apa enggak? Dan Yesus bilang, biarpun dia merasa tidak mau menolong ya, dia rasa waduh sudah tengah malam sedang ngantuk ini, mau ngambilkan roti lagi untuk dia. Tapi Tuhan Yesus bilang apa tadi? Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah ya, biarpun dia rasanya tidak suka mau nolong ya, tapi karena sikapnya yang tidak malu itu, dia juga bangun akan memberikan semua permintaan sahabatnya ini. Ya, karena dia sahabatnya, ya, dia akan tolong meskipun tengah malam, ngerepoti tengah malam, gitu ya istilahnya. Nah, tapi dia akan bangun juga, ya, dan memberikan rotinya kepada sahabatnya ini. Nah, Tuhan Yesus bilang ayat ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, Tuhan bilang, oleh sebab itu mintalah ya, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab siapa yang minta akan diberi ya. Siapa yang mencari dia akan menemukan ya. Kalau siapa yang mengetuk baginya pintu itu dibukakan ya. Ini Tuhan bicara kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita minta sesuatu. Tadi diajari toh suruh minta apa?
datanglah kerajaanmu. Ya toh? Minta datanglah kerajaanmu. Minta apa? Makanan tiap hari yang secukupnya, ya. Minta apa lagi? Ampuni dosa. Ya. Kalau minta akan diberikan oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita minta, Tuhan Yesus bilang, diberikan kepadamu. Kalau kita cari, kita akan mendapatkan. Kalau kita ketuk pintu, baginya dibukakan pintu, ya. Nah, ayat 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Tuhan Yesus itu bilang gini, ya, Bapak di dunia ini, ya, kalau dimintai sama anak-anaknya minta apa? Minta ikan, ya. Gak dikasih ular, ya. Minta ikan dikasih ikan, gak dikasih ular. Kalau minta telur, gak dikasih kalajengking, ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, itu loh, ya. Bapak di dunia ini aja, ya. Bapak yang tidak baik itu pun bisa memberi pemberian yang baik, apalagi Bapak kita yang di sorga. Dia Bapak yang baik. Kalau kita minta kepada Bapak di surga, Dia akan memberikan ikan. Betul? Bukan, ya. Tadi firman Tuhan katakan apa tadi? Ayat 13 bagian bawah. Apalagi Bapakmu yang di sorga, ya. Iya, Bapak yang di sorga itu akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Loh, ya. Kalau minta ikan sama Bapak di sorga diberikan Roh Kudus. Ya, betul. Betul, firman Tuhan bilang gitu, akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya, ya. Kenapa kok dikasih bukan ikan tapi dikasih Roh Kudus? Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Allah, ya, yang diutus ke dunia, ya, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga untuk apa? Untuk menolong manusia, ya, untuk melindungi manusia, untuk menyertai kehidupan manusia. Menolong itu namanya Roh Penolong. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan oleh Bapa kepada manusia supaya apa? Kalau kita berdoa, Roh Kudus menolong kita untuk mendapatkan segala yang kita mohonkan kepadanya. Ya, seperti tadi minta, datanglah kerajaanmu. Roh Kudus yang akan ambilkan kerajaan Allah, suasana sorga di dalam rumah tangga, di dalam rumah, di sekolah, ya, di tempat kita bermain, suasana sorga. Jadi tidak ada pertengkaran, ya, tidak ada lagi gondok-gondokan, ya, itu suasana sorga. Roh Kudus yang ambilkan, ya. Minta apa lagi? Tadi kalau minta satu lagi, minta datang kerajaanmu, minta ampun dosa, minta ampun dosa. Dosanya kita bisa diampuni kalau Roh Kudus yang kasih kita. Ayo ngampuni orang itu, ayo sini, ya, diajari sama Roh Kudus untuk mengampuni. Jadi kita bisa diampuni dosa kita kepada Tuhan. Roh Kudus yang bekerja untuk menolong kita. Minta makan, ya, minta makan, dikasih makanan secukupnya setiap hari. Setiap hari dipelihara. Siapa yang ngerjakan? Roh Kudus yang akan menolong kita, ya, memberkati kita setiap hari mendapatkan makanan. Ya, itu sebabnya kita perlu juga berdoa di dalam bahasa
roh, ya. Biarpun anak-anak kamu juga harus berdoa dalam bahasa roh. Sebab Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk menjauhkan kita dari pencobaan, kata firman Tuhan tadi, ya. Jauh dari pencobaan, dicobai untuk bertengkar. Roh Kudus bilang, jangan marah, jangan marah. Enggak usah marah, ampuni, enggak jadi marah, ya. Kalau kepingin Tuhan tak ambil ya, ini tak ambil, tak curi ya, tak colongi aja. Roh Kudus bilang, enggak usah nanti tak berkati, enggak usah ambil itu. Nah ya, ada Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita tidak usah jatuh dalam pencobaan. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Kalau mengajar kita berdoa, Tuhan Yesus ajar untuk kita selalu berharap kepada Bapa di sorga. Sebab Bapa di sorga punya segala sesuatu. Ya, kita berdoa lebih banyak lagi setiap hari, ya. Jangan lupa setiap hari berdoa. Jangan cuma doa 3 kali sehari. Apa? Doa bangun pagi, ya. Terus doa makan, doa mau tidur, sudah. Ya. Tapi kita mesti punya duduk dekat kaki Tuhan seperti Maria tadi, ya. Duduk dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan suaranya Tuhan Yesus, ya. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Suka berdoa, suka diberkati oleh Tuhan, ya. Ini firman Tuhan. Sampai di sini kita akan berdoa, ya. Tutup dalam doa. Mari tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Tuhan yang ajarkan juga bukan hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu, tetapi Tuhan Yesus juga mau kami semua yang menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, supaya kami selalu minta kerajaan Allah datang atas hidup kami. Kami minta makanan kami yang secukupnya, dan kami minta diampuni dosa kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain kepada kami. Dan Tuhan melepaskan kami dari segala pencobaan. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajarkan kepada kami doa ini, biar setiap anak-anak ini semua dan semua kami bisa setiap hari berdoa memohon kepada Tuhan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kami percaya Roh Kudus akan menuntun setiap kami untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman-Mu berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapatkan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan itu akan kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berpisah di rumah kami masing-masing. Tuhan yang lindungi, tutup bungkus kami dengan darah Yesus, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan yang lindungi sehingga di mana saja kami berada kami tetap sehat, tetap baik keadaan kami. Berkati hikmat untuk sekolah kami, Tuhan yang tolong supaya semua pelajaran yang kami terima kami bisa mendapatkan hasil yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati makan minum pakai kami sehingga kami tidak ada yang kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat bersenang-senang di dalam Tuhan, amin.